Cerita horor Indekos berhantu di Depok bikin bulu kuduk berdiri. Ngekos tuh seringkali dipilih sebagai tempat istirahat ketika berada di daerah perantauan. Berbagai macam harga tempat kos tuh ditawarkan ya, menyesuaikan dengan fasilitas yang nantinya akan didapat. Namun tidak sedikit juga ini penghuni kos itu mendapatkan gangguan dari makhluk gaib yang dipercaya sebagai penunggu lokasi tersebut. Seperti yang dialami oleh salah seorang penghuni kos berhantu yang ada di kota Depok bernama Roni. Selamat datang di channel YouTube Rinto Sujarwo. Sebelum aku lanjut, silahkan kalian klik tombol subscribe, like video ini, tinggalkan komen, dan share video ini. Oke, aku lanjut. Roni memilih kos yang lokasinya dekat dengan sebuah pemakaman nih. Nah, jika dideskripsikan, tempat kos yang ia tinggali itu berada tepat di pinggir jalan yang cukup besar dengan bangunan 2 lantai. Tempat itu dipilih karena menurutnya itu sangat strategis dan cukup nyaman untuk ditinggali. Indekos Roni direkomendasikan oleh rekannya yang tinggal di kota Depok. Saat pertama kali berkunjung ke tempat kos itu, dia itu kayak berjumpa dengan ibu-ibu yang diketahui sebagai pemilik indekos tersebut. Dalam pertemuan itu, dia itu menanyakan kamar kosong untuk ditempati. Tanpa basa-basi, pemilik kos pun langsung menunjukkan kamar kos yang di 2 lantai tersebut. Ketika menilik ke lantai 2, dirinya menceritakan ada sekitar 15 kamar berada di lantai 2 dengan posisi memanjang dari depan hingga belakang. Karena sudah lelah, dia tidak menanyakan lagi penghuni lain di lantai 2 tempat kos itu kepada pemilik. Tanpa pikir panjang nih, dia itu kayak memilih kamar yang terletak di ujung lorong dekat balkon. Menurutnya kamar kos dekat dengan jalan agar tidak terlalu sepi pada malam pertamanya sebagai penghuni indekos tersebut. Setelah menemukan kamar yang menurutnya cocok, kemudian tuh dia kayak membayar sewa kamar kos itu untuk sebulan sebesar 600.000. Setelah semuanya selesai, dia pun kayak mulai menata kamarnya agar lebih nyaman dan secara estetik lebih enak terlihat. Setelah selesai menata nih, tidak terasa matahari pun mulai terbenam. Kejadian aneh pun mulai dialami setelah sore berubah menjadi malam pada hari pertamanya ia tinggal di kamar kos tersebut. Ia mulai heran dengan kamar kos lainnya yang ada di lorong lantai 2 itu. Hingga sampai malam tiba, tidak ada satupun penghuni lainnya itu yang menempati kamar kos di lorong lantai 2 itu. Terlebih lagi, lampu penerangan yang ada di lorong lantai 2 itu dapat dibilang itu temaram sehingga membuat suasana itu semakin mencekam. Karena merasa sepi, akhirnya dia pun membuka pintu kamarnya sambil bermain handphone nih. Sudah hampir 3 jam bermain handphone dan waktu itu menunjukkan pukul 11 malam. Dia menuturkan tidak ada satupun penghuni lainnya yang menempati kamar di lantai 2 itu. Bermaksud untuk beristirahat dan kemudian menutup pintu kamarnya, hal tidak terduga pun terjadi nih. Dia menceritakan mendengar ketukan di salah satu pintu kamar lainnya yang ada di lantai 2. Dia menceritakan ketukan pintu itu terdengar tidak lazim karena terdengar sangat kencang. Mendengar suara ketukan pintu itu, dia itu kayak memberanikan diri mengintip dari jendela kamarnya menggunakan ujung matanya bagian kiri. Karena lorong lantai 2 indekos itu remang-remang ya, kayak membuat dirinya itu harus fokus mengarah kepada ketukan pintu kamar yang diketuk tersebut. Karena suara ketukan semakin kencang tanpa disertai suara panggilan lazimnya orang kayak mengetuk pintu ya, akhirnya dia itu memilih untuk mulai membuka pintu kamarnya. Baru saja 1 langkah berjalan menuju luar kamar, secara tiba-tiba ketukan pintu pun berhenti dan dia pun langsung lari kembali ke dalam kamarnya. Kemudian langsung mengunci pintu kamarnya nih. Dia juga langsung kayak menarik selimutnya dan kemudian berusaha untuk memejamkan matanya. Karena memiliki pengalaman menakutkan pada malam pertama, dia pun nih kayak menghubungi teman-temannya untuk menghabiskan malam di luar. Namun sayang nih, malam itu kayak seluruh temannya di tanah perantauan tuh berhalangan. Sehingga dia kayak memaksa dirinya menghabiskan malam kedua di dalam kamar. Karena takut, dia pun kayak menutup pintu kamarnya sekitar pukul 8 malam. Dia pun berinisiatif untuk video call teman-temannya. Gangguan itu pun terjadi kembali nih. Saat itu dia kayak mendengar langkah kaki yang selalu bolak-balik di depan kamarnya. Tidak berani membuka pintu kamar, dia pun akhirnya kayak memilih mengintip dari bawah sela-sela pintunya. Benar saja, langkah yang dia lihat itu bukan seperti manusia, karena langkahnya itu sangat cepat dan selalu bolak-balik di depan kamarnya loh. Setelah 10 menit diperhatikan,
balik pintu, akhirnya langkah itu pun kayak menghilang. Merasa aman, dirinya kembali ke tempat tidurnya sambil terus video call dengan teman-temannya untuk mengurangi ketakutan dirinya. 1 jam kemudian dia memutuskan untuk tidur sambil berharap pagi itu mulai datang. Belum genap 10 menit nih, memejamkan mata, dia dikagetkan dengan suara keran air yang terbuka yang bersumber dari kamar mandi yang terletak di luar kamarnya. Mencoba untuk mengabaikan suara itu, tetapi keran air itu tidak juga berhenti. Setelah mengumpulkan keberanian, akhirnya dia ini memilih untuk kayak menuju kamar mandi yang berada di luar kamarnya itu. Sesampainya tepat di depan pintu kamar mandi, dia langsung mematikan keran tersebut. Baru saja beberapa langkah ya dari dalam kamar mandi, dia melihat sosok wanita yang berdiri di depan dirinya berjarak 3 meter. Melihat penampakan sosok wanita, dia pun terpaku seolah tak bisa bergerak sedikit pun. Sambil membaca surat-surat pendek, tidak genap 1 menit, secara tiba-tiba sosok wanita itu pun menghilang dan dia pun langsung berlari menuju kamarnya sembari mengunci pintu kamarnya. Wajahnya pucat sambil mengeluarkan butiran keringat dingin. Imbas kejadian tersebut, Roni dapat tidur dan memilih untuk mendengarkan musik-musik religi sampai mentari pagi menyapanya. Tidak tahan dengan gangguan gaib, akhirnya dia memilih berkemas dan langsung kayak memutuskan keluar dari kos berhantu itu. Kisah mengerikan ini diungkapnya terjadi pada tahun 2020 silam saat kasus COVID-19 mulai mencuat di Indonesia. Kejadian itu dirinya memilih tempat kos yang ramai karena trauma atas kejadian mistis yang menimpanya kala itu. Salam juga ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like video ini, tinggalkan komen, dan share video ini agar channel ini berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya.